Gimana caranya manusia biar selaras? Ya, lakukan hal yang baik. Yang baik itu apa? Yang harmoni dengan alam. Harmoni dengan akal, harmoni dengan Tuhan. Kamu tidak harmonis dengan salah satu ini aja, tidak akan bisa baik hidupmu. Kalau kamu nggak harmonis dengan alam, kamu sakit. Manusia itu kan, tubuhmu ini kan bagian dari alam. Kalau kamu nggak harmonis, kamu pasti sakit. Nggak harmonis itu salah satu unsurnya terlalu banyak. Itu kan nggak harmonis. Terlalu banyak air ya kembung. Terlalu banyak angin masuk angin. Terlalu banyak apalagi unsur-unsur hidupmu kan banyak itu. Coba terlalu banyak gula, diabetes. Itu karena nggak harmonis. Oke, terlalu banyak ketawa, stres. Terlalu banyak, pokoknya terlalu banyak. Atau terlalu kekurangan, itu tidak harmonis juga. Harus harmonis sama alam. Yang kedua, harmonis dalam pikiran. Pikiran nggak seimbang, ya itu tadi, stres. Tidak bisa mikir. Hidupmu mesti kacau. Dan yang ketiga, harmonis sama Tuhan. Ini lebih bahaya lagi. Kok tidak sholat mas? Hubungan saya sedang tidak harmonis sama Tuhan. Ya. Itu mewatiri itu. Hati-hati. Nah, saya baru bisa ranjang aku sementara. Enggak. Nah, harus harmonis lagi. Kenapa harus harmonis sama Tuhan? Karena alam semesta dan akalmu dan dirimu itu berjalannya, prosedurnya adalah logosnya Tuhan. Ketika kamu tidak harmonis sama Tuhan, itu kayak tadi, komputer kehilangan prosesor. Tidak akan jalan, hidupmu mesti kacau. Tidak ada tujuannya. Kan nanti ada filosofi yang ngomong tujuan itu. Sekarang tariklah tujuan terus-terusan. Haus, minum. Kalau sudah minum, lega. Kalau sudah lega, ngapain? Terus, itu kan filsafat namanya teleologis, mengejar tujuan. Puncaknya tujuan nanti ke Tuhan. Kawin. Biar punya anak. Kalau sudah punya anak, ngapain? Kalau sudah itu, terus ngapain? Terus kamu tarik. Ketemunya juga logosnya Tuhan nanti. Maka harus harmonis. Hidupmu itu baik kalau harmoni. Jadi harmoni itu porsional dan proporsional. Takarannya pas itu harmoni. Tidak lebih, tidak kurang. Oke. Jadi kalau ingin hidupmu yang baik, yang pertama itu. Yang kedua rumusnya, hidup baik atau tidak baik. Tadi kan kita pakai akal. Yang di luar kontrol kita, itu tidak bisa disebut baik dan tidak baik. Katanya filsuf Stoa. Kamu kan tadi pingin harmonis dengan alam, dengan akal, dengan Tuhan. Ketika kamu berusaha untuk harmonis dengan tiga hal ini, ya sejauh yang bisa kamu kontrol. Yang tidak bisa dikontrol, ya tidak masuk hitungan. Pak, saya ingin harmonis dengan planet Mars, Pak. Ya kadoan. Susah. Pak, saya ingin harmonis. Tidak, harmonis itu dengan yang dekat-dekat. Yang terjangkau, yang bisa kamu kontrol. Gimana caranya agar ngaji ini lebih santai? Itu kan bisa di dalam jangkauan kita. Tapi yang di luar jangkauan ya tidak usah dihitung. Kalau dihitung ya wong di luar kontrol kita. Gimana caranya yang di ngaji malam ini masuk surga semua? Wah, itu kita di luar kontrol kita. Bisanya cuma mendoakan. Ya syukur-syukur besok kita bisa ngaji filsafat bareng-bareng di sana. Kalau enggak ya berarti ada yang kececeran itu berarti. Oke. Jadi harmoni tidak harmoni jadi tanggung jawab kita, terkena nilai atas diri kita kalau itu dalam jangkauan kita. Yang di luar jangkauan kita enggak. Misalnya
ini tetanggaku kulitnya putih-putih, aku sendiri kok hitam ya. Oh, ini harusnya jadi putih. Enggak, itu di luar jangkauanmu. Kulitmu hitam kan kamu nggak minta juga. Kalau bahasanya Ghazali, itu bedanya kholq sama khuluq. Kalau kholq itu paketan dari Allah. Kita ya sudah diterima aja. Tapi kalau khuluq itu dari kita. Kholq itu kan rambutmu keriting apa enggak, kulitmu hitam apa enggak, bibirmu kayak gimana. Itu kan Allah. Kamu enggak dosa, enggak apa-apa. Tapi kalau khuluq ini hubungannya sama dosa. Berada dalam kontrolmu. Makanya enggak usah galau kalau rambutku keriting ya Pak. Kulitku kok hitam ya Pak. Nah, kamu enggak dosa, tenang aja, enggak usah galau. Iya. Jadi enggak usah terlalu stres gara-gara kholq. Karena itu di luar jangkauanmu. Tapi sekarang kan bisa diputihkan Pak. Iya. Ya bisa aja. Apa susahnya sih memutihkan, kamu tinggal beli kapur sama. Iya. Ya bagi yang punya uang mungkin berada dalam jangkauannya, mutihkan. Tapi yang nggak punya kayak kita kan di luar jangkauan kita. Jadi nggak usah galau dengan sesuatu yang di luar jangkauanmu. Pak, saya itu ingin menyelamatkan Ahok ya Pak. Gimana caranya? Nggak usah. Di luar jangkauanmu itu nggak usah ndaki-ndaki, nggak nyampe. Wong kamu besok bisa makan apa enggak masih mikir mau menyelamatkan Ahok. Jauh. Jadi ndak, yang di luar kontrolmu ndak. Jadi baik atau buruk itu dalam yang bisa kamu kontrol. Jadi yang pertama tadi rumusnya baik itu yang harmonis. Yang kedua baik atau buruk itu yang bisa kamu kontrol. Terus yang ketiga, tadi kan disuruh harmonis. Harmonis dengan alam, harmonis dengan akal, harmonis dengan Tuhan, itu jawabannya satu. Melakukan kebajikan. Kebajikan itu berarti apa? Melakukan hal yang utama. Semua yang baik, semua yang berakhlak, semua yang bajik, itu hasilnya harmoni. Begitu ada yang melakukan yang tidak baik, tidak bajik tadi, lahirnya mesti chaos. Kenapa kok kacau? Karena banyak yang tidak menetapi kebajikan. Begitu ada satu yang tidak jujur, mesti nanti yang bersangkutan dengan dunia ketidakjujuran itu akan kacau. Misalnya saya bohong, harusnya saya masuk, saya tidak masuk. Dan aku diem-diem aja, tidak ngomong-ngomong. Itu kan kacau, kamu datang ke sini, kosong kacau. Gara-gara ketidakbajikan satu. Maka harmonis itu akan lahir kalau kita melakukan hal-hal yang bajik, yang baik. Rumus ketiga. Jadi kalau ingin jadi orang baik, yang pertama targetnya kebaikan itu harmoni. Yang kedua, baik atau tidak itu hanya dalam hal-hal yang bisa kita kontrol saja. Yang enggak, ya enggak bisa baik, enggak bisa buruk. Yang ketiga, harmoni itu akan lahir melalui kebajikan. Enggak mungkin dari hal-hal yang tidak bajik akan lahir harmoni. Dari kecurangan, dari pengkhianatan, dari kebohongan, dari ndak akan. Mesti yang lahir chaos. Kalau sekarang belum, tunggu saja saatnya. Nah, jadi ini katanya Zeno ya. Jadi etikanya Zeno. Kemudian yang keempat, oleh karena itu, akhirnya apa? Harmoni itu akan kembali ke kita lagi. Tadi kan kita mewujudkan harmoni lewat jalur kebajikan. Kalau sudah bajik, akan lahir harmoni dalam jiwa kita. Tenang kita. Jadi rumusnya orang hidup itu katanya Zeno, yang pertama wujudkan harmoni dalam hal-hal yang bisa kita jangkau.
Jalannya adalah melakukan kebaikan. Kalau semua sudah kita lakukan, jiwa kita akan tenang, harmonis juga. Jadi 4. Kalau kita bisa mewujudkan 4 ini, kita akan hidupnya enak. Itulah sunnatullahnya, kebaikan. Rumusnya itu. Kalau dilanggar sejak awal, ya kita tidak akan bisa menemukan harmoni dalam diri kita. Kalau jiwamu masih selalu nyari, pingin enak, masih pingin terus nuntut terus, berarti kamu perlu mewujudkan ini. Jalanmu perlu dihidupkan lagi lewat kebaikan. Biar lahir harmoni, biar jiwamu tenang. Dan itu pun dalam hal yang bisa kamu jangkau. Yang tidak bisa dijangkau, ya berdoa saja. Karena logosnya logos